Saudara kasih, Shalom. Sangat senang bisa menyapa saudara kembali di pagi yang baru. Kasih karunia Tuhan kiranya bercahaya atas kita. Kami bersama akan merenungkan sabda Tuhan sejenak. Dan pagi ini saya beri tema datang pada Tuhan dan rela menjadi bagian komunitas Tuhan di bumi. 1 Petrus pasal 2 ayat 6-8 berbunyi demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, orang yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Demikian firman Tuhan, saudara kasih. Saudara, kita dinasihati supaya kita datang pada Tuhan. Dalam gambaran itu dikatakan Yesus digambarkan seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mengapa, saudara? Karena dalam sudut pandang duniawi ada orang memandang Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Karena Yesus itu dianggap telah kalah, terlalu lemah, sampai akhirnya dia mati disalib. Tetapi apa yang mereka pikir itu ternyata salah. Yesus bukan lemah, bukan kalah. Yesus mengalami semua itu demi kebaikan manusia, demi keselamatan orang berdosa. Dan bahkan setelah semua dilewati sampai dia mati, dia bangkit kembali. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa Yesus yang digambarkan sebagai batu bangunan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu justru adalah batu yang sangat berharga di mata Allah, dihormati di hadapan Allah, dan telah menjadi batu penjuru. Dan saudara, batu penjuru itu adalah batu yang menentukan sebuah bangunan. Yang ditaruh di sudut kuat dan baiknya bangunan itu ditentukan oleh batu penjuru. Dan itu alasannya, saudaraku. Maka Yesus itu telah menjadi batu penjuru. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh pengampunan, bahkan diangkat menjadi anak Allah. Karena Yesus itu Tuhan yang telah menebus kita dan telah bangkit. Dan kita yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, saudaraku, kita yang sudah percaya diminta kita supaya kita juga rela menjadi batu yang hidup, yang rela dipakai untuk membangun suatu komunitas atau bangunan rohani dalam dunia ini. Jadi batu yang hidup yang dimaksud di situ dalam bahasa Indonesia itu litos, artinya batu-batu itu harus sudah dibentuk, sudah disusun, harus sudah ditata supaya yang runcing dibuang, yang bengkok diluruskan, yang tidak benar dibenarkan. Dan itu maknanya adalah pada waktu kita sudah percaya Yesus, kita diampuni, tapi juga kita harus mengalami pertobatan, hidup kita diperbaiki, perilaku kita menjadi lebih baik, sikap dan tutur kata kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita yang sudah dibentuk seperti itu digambarkan seperti batu yang sudah dibentuk. Sehingga pada waktu disusun menjadi tembok itu bisa membentuk suatu garis lurus yang bagus, tidak miring, sehingga mudah roboh, dan juga tidak keluar dan membahayakan orang lain karena ada yang runcing. Dan nanti orang bisa menyenggol dan terluka. Tapi batu itu harus sudah dibentuk. Sehingga maknanya, saudara, pada waktu kita ingin menjadi komunitas Allah, menjadi anggota gereja itu, kita harus sudah dibentuk Tuhan. Karakter kita yang tidak baik harus diubah. Tutur kata kita yang kasar harus diubah. Cara hidup kita yang penuh dengan celah harus diubah. Hidup kita mungkin yang serakah, hidup kita yang suka sewenang-wenang, hidup kita yang AB etika, hidup kita yang mengumbar nafsu harus dibuang, sama seperti batu itu yang tidak benar dibenarkan, yang tidak lurus diluruskan, yang menonjol dibuang dan sebagainya. Itulah alasannya pada waktu kita sudah percaya Yesus, kita dipanggil untuk datang dan menjadi bagian dari komunitas, dalam konteks kita gereja. Bagaimana kita bisa menjadi anggota sebuah gereja lokal di mana kita hidup dalam kasih dan persaudaraan, di mana kita bahu-membahu hidup untuk Tuhan, maka kita semua saling menjaga hidup kita, hidup yang sudah dibaharui, hidup yang sudah dibentuk, hidup yang sudah mengalami pertobatan, sehingga kita bisa menjadi bagian dari apa yang namanya gereja, komunitas Tuhan,
di dunia yang punya hati dan komitmen untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kekudusan dan kesetiaan. Itulah buah dan manfaat positif dari persembahan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita telah diselamatkan, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan, sehingga kita rela menjadi bagian dari gereja, ambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan dan pengorbanan. Kita melakukan dengan segala ketulusan, senang hati, sebagai tanda bakti dan terima kasih kepada Tuhan. Karena itu teks kita berkata, kita datang kepada batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi kemudian berharga di mata Allah, yaitu Yesus. Dan semua yang percaya kepada Yesus akan menjadi sebuah komunitas yang hidup dalam kebenaran, menjadi persembahan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Tuhan di bumi, melewati rentang waktu 2000 tahun. Tuhan pelihara, melewati tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena dalam zaman kami masih hidup sebagai komunitas gereja. Biarlah kami menjadi batu-batu yang hidup, yang memberi kontribusi, dedikasi, yang melayani demi eksistensi dan kesehatan gereja Tuhan di bumi. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati para aktivis gereja, supaya kami semua menjadi batu-batu hidup yang dipakai Tuhan membangun komunitas gerejawi. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.